Untuk segmen inflasi hari ini via Zoom bersama narasumber kita, yaitu sudah terhubung via Zoom sore hari ini bersama Bapak Amidi, pengamat ekonomi dan juga dosen dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Kita bersama di acara Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, walaupun via Zoom sore hari ini narasumber kita berkenan untuk kita ajak ngobrol di Mozaik Indonesia sore hari ini bersama Bapak Amidi, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan tema hari ini adalah mengapa menjelang Ramadan ini harga-harga sudah pada mulai merangkak naik. Kita sapa dulu. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nadia. Iya, apa kabar Pak Amidi? Alhamdulillah baik. Cerah sekali hari ini dengan kostum putih nih Pak ya. Iya, sesuai dengan kondisi cuaca Oh ini. iya, cuacanya cerah banget ya Pak Amidi ya. Ya, Baik, sebelumnya terima kasih Pak Amidi sudah ada waktu di tengah kesibukannya bersama RRI sore hari ini di acara Mozaik Indonesia. Tema kita karena ini menghitung hari bulan Ramadan akan segera kita masuki dan mudah-mudahan kita berikan kesehatan ya Pak Amidi untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah. Iya, tetapi biasa ini sebuah dikatakan tradisi atau sudah menjadi hukum alam yang namanya kalau Ramadan itu semua harga-harga sudah mulai menunjukkan salah satu fluktuasi kenaikan gitu. Nah, ini menurut Pak Amidi kenapa ini Pak Amidi? Ya. Baik Bu Nadia, bahwa fenomena kenaikan harga Mm-mm. menjelang bulan Ramadan ini Ya. sebetulnya sama saja dengan hari-hari besar keagamaan lain. Mm-mm. Nah, ini kalau kita cermati bahwa perilaku konsumen itu memang kekhawatiran. Ya. Ada kekhawatiran kalau kebiasaan penjual atau kebiasaan pelaku bisnis itu menjalankan rasional ekspektasinya atau ekspektasi rasionalnya Mm-mm. apabila menjelang hari-hari besar terutama menjelang bulan Ramadan ini mereka biasanya sudah menjadi tradisi akan serta merta menaikkan harga. Ya. Apakah itu harga kebutuhan bahan pokok atau yang kita kenal dengan sembako itu, Sembako. Mm-mm. atau produk-produk yang lain termasuklah jasa misalnya transportasi. Nah, Mhm. dengan demikianlah sehingga konsumen mulai berlomba-lomba ini Mbak Ibu Nadia, membeli Mm-mm. Mm-mm. membeli dalam jumlah besar yang punya uang atau yang Iya. tidak punya uang mungkin dia menggoreng tabungan atau Mm-mm. menjual sesuatu Iya. atau dari mana saja sumber uang itu atau pendapatannya supaya mereka bisa berbelanja awal-awal Ramadan ini. Nah, Mhm. melihat fenomena inilah para pedagang atau para pelaku bisnis itu mulai dengan serta-merta menaikkan harga ini Mbak Ibu Nadia. Iya, baik. Nah, dengan Mhm. adanya kenaikan harga itu maka sebetulnya akan menyulitkan konsumen itu sendiri. Di satu Mhm. sisi memang itulah perilaku pedagang atau perilaku pelaku bisnis Iya. ketika ada peluang atau ada sinyal permintaan akan meningkat, ia mulai Mhm. dengan serta-merta akan bereaksi menaikkan harga. Nah, ini Mhm. memang sudah menjadi hukum alam atau hukum ekonomi ini, Ibu Baik, Nadia. Nah, baik. untuk itulah barangkali di awal Ramadan ini biasanya tradisi-tradisi itu terus berulang. Mhm. Sulit untuk diberhentikan karena tradisi, namanya aja tradisi. Iya. Nah, inilah barangkali yang menarik untuk kita cermati. Mengapa? Mhm. Karena secara ekonomi sebetulnya kadang-kadang tidak rasional ini Ibu Nadia. Iya. Mengapa tidak rasional? Kan kita kan untuk berbelanja kan panjang masa-masa ini kan 1 bulan itu panjang. Nah, sementara kita lakukan berbelanja ini di awal ini aksi borong Aksi katakanlah kan, borong, apalagi ada banyak-banyak gitu. semacam panik buying apa kan. Nah, justru Mhm. harga-harga cenderung akan naik. Ini Mhm. kadang-kadang tidak teredam lagi kenaikan harga itu. Bahkan Baik. di satu sisi pemerintah sudah
menetapkan batas atas dengan batas bawah harga-harga barang ini ya. Mhm. Tapi di pasar itu kadang-kadang tidak mereka hiraukan karena memang permintaan meningkat. Nah ini nih barangkali yang menarik untuk kita cermati di sore Iya, hari ini. baik. Ya, Jadi ini bisa dikatakan kebiasaan yang memang susah untuk merubahnya ya Pak Amidi ya? ya betul. Mhm. Karena begini, kebiasaan ini ya kadang-kadang mengalahkan rasionalitas, Mhm. mengalahkan tingkat pendidikan, Tingkat kadang-kadang pendidikan, iya. kadang-kadang mengalahkan budaya, ya, Baik. kadang-kadang mengalahkan psikologis lah, ada semacam aspek Mhm. psikologis. Misalnya apabila kita tidak menyediakan makanan ini, makanan itu dalam menyambut Ramadan ini atau tidak membeli sesuatu yang berlebihan di awal Ramadan ini, ada Mhm. semacam tidak seret di hati konsumen kan, Iya, di benak konsumen kan. baik. Nah, sehingga dengan serta merta mereka bagaimana untuk bisa dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini 2 atau 3 hari atau seminggu sebelumnya nanti ya, mereka sudah mulai wanti-wanti untuk berbelanja dalam jumlah Iya. besar ini itu miliar ya. Nah, Mhm. inilah yang barangkali menyebabkan harga-harga cenderung naik itu. Nah, Baik. kemudian yang menjadi menariknya lagi adalah kebiasaan ini bukan hanya di wilayah tertentu, tapi sudah Merata. merata ke semua wilayah, sudah merata ini Ibu Nadia. Baik, Di baik, mana baik. saja, kapan saja, asal ada momen hari-hari besar ini. Nah, inilah Mhm. barangkali yang menarik untuk dicermati itu. Iya. Nah, sebetulnya secara psikologis lah yang lebih dominan mempengaruhi mereka untuk berbelanja berlebihan itu, bukan karena pendapatan. Kadang-kadang Mhm. pendapatan atau penghasilan yang mereka terima atau uang yang mereka miliki itu kadang-kadang tidak sesuai dengan mereka harus berbelanja, sehingga mereka Mhm. dengan serta merta mencari sumber uang itu atau sumber pendapatan itu, apakah meminjam, apakah mengoleksi tabungan, atau dari sumber lain. Pokoknya yang Iya. penting dia bisa berbelanja. Nah, ini barangkali Ibu Nadia. Baik. Nah, pendengar, dialog kita sore hari ini khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga ini sangat penting sekali sih. Bagaimana nih kita minta dari Pak Amidi selaku pengamat ekonomi, gimana ibu-ibu bisa menahan hawa nafsu gitu. Ini ada kaitannya juga dengan adanya tingkat inflasi juga nih Pak Amidi ya, khususnya di Sumatera Selatan. Ini bagaimana menurut pengamatan Pak Amidi sendiri ini? Ya, baik Ibu Nadia. Jadi emak-emak atau ibu-ibu ini kan Mm-mm. memang wanita itu kan cenderung emosional ini Ibu Iya, Nadia, cenderung emosional. Mereka kadang-kadang lebih mengedepankan sifat emosionalnya mhm. ketimbang rasionalnya. Mohon maaf ini Mbak, biasanya seperti Tapi itu. memang Kenyataan di kenyataan kadang lapangan, ya Pak Amidi ya? iya kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, Iya. sehingga emak-emak atau ibu-ibu ini ya, justru dia lebih mengikuti kemauan atau mengikuti apa yang mau diinginkannya itu. Nah, untuk itulah barangkali fakta di lapangan menunjukkan bahwa memang benar apabila menghadapi kondisi katakanlah menghadapi hari-hari besar seperti sebentar lagi kan kita hadapi ini mau memasuki bulan Ramadan ini, Iya. maka emak-emak atau ibu-ibu ini mulai jauh-jauh hari sudah membuat daftar ini Bu Nadia, sudah Buat membuat daftar? list Iya, mau membuat beli list. ini mau beli itu iya. Baik. Nah apalagi sekarang kan makanan-makanan kan bisa tahan lama, ada kulkas, ada Ada macam-macam freezer gitu ya bisa ya? disediakan ya. Nah Heeh. maka dia membeli jam 2 besar tidak ada persoalan, nggak rusak. Nah ini juga yang Mhm. membuat mereka ini bisa membeli jam 2 besar. Kalau dulu kan Mhm. beda, kalau dulu kan zaman dulu kan mungkin kulkas tidak merata sampai ke daerah-daerah. Sekarang ini di daerah-daerah sudah ada semua kulkas karena listrik sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok. Iya, Nah, sampai ke dengan demikian desa-desa. berarti peluang untuk menunda atau menandu makanan-makanan ini tersedia besar. Nah, untuk itu Mhm. mereka bisa membeli dalam jumlah besar. Nah, apabila emak-emak atau ibu-ibu ini katakanlah mereka membeli dalam jumlah besar atau katakanlah adanya aksi borong, Iya, apalagi disertai dengan panik buying ya, betul. maka jelas ini para pedagang, para pelaku bisnis ini mereka orang yang rasional berpikir ya kenapa enggak kita naikkan harga, orang sedang berlomba-lomba untuk berbelanja ini. Nah inilah Mhm. dinamikanya ibu-ibu ini dia. Mhm. Baik. Baik, pendengar. Ya, Pak Amidi bisa mendengar kita? Ya, Iya. Baik, silakan yang mau bergabung, kita sudah buka line telepon di 369977 atau juga di channel YouTube di Pro 1 Palembang bersama Bapak Amidi, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Tema kita, kenapa sih ini menjadi fenomena kalau menjelang Ramadan itu harganya pada merangkak naik. Baik, Pak Amidi,
Yang pasti Ya, menurut pengamatan Pak Amidi sendiri, inflasi yang paling besar untuk daerah Sumatera Selatan khususnya di Palembang menjelang Ramadan ini pada bahan-bahan pokok atau pada segmen apa ini barang-barang utama seperti apa nih Pak Amidi? nah, Kalau kalau kita melihat pengalaman tahun-tahun lalu ini Ibu mhm, Nadia, iya, bahwa produk atau komoditi penyumbang inflasi pada saat hari-hari besar ini ya, mhm, terutama seperti kita akan menghadapi bulan Ramadan ini, yang lebih besar atau relatif besar menyumbang angka inflasi itu bahan makanan pokok ini Ibu Nadia. bahan Karena pokok, begini, ada iya, semacam tradisi yang kita katakan dari awal tadi bahwa para ibu-ibu, para emak-emak atau para rumah tangga ya, nah mhm, dia ada semacam kesan kalau tidak menyediakan makanan yang serba ada, bahkan lebih banyak jumlahnya ya. Nah, ada mhm, semacam ketidakseratan di jiwanya tuh, tidak iya, seret. Jadi pada saat dia mhm, berbuka kan kalau kita saksikan ya, iya, apalagi kalau kita buka bersama ya, pada saat dia berbuka kadang-kadang ya sebelumnya aja hawa nafsu itu yang merasuk ya, mhm, tapi setelah berbuka banyak yang nggak bisa dimakan. sayang Dia mubazir gitu ya, mau basir, dan itulah faktanya, itulah faktanya. Nah, jadi mhm, banyak unsur emosional yang mendorong mereka untuk menyediakan makanan-makanan dan berbelanja sebelumnya itu daripada aspek rasionalitas yang mereka kedepankan. Nah, inilah iya, faktanya. Nah, itu yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa mhm, rasionalitas ini kadang-kadang mengalahkan berbagai aspek, mengalahkan unsur iya, pendidikan, mengalahkan unsur budaya, mhm, karena dia mhm, mengutamakan unsur emosional ketimbang rasionalitas ini itu dia. Nah, baik, tapi kalau dia mengutamakan rasionalitas, oh enggak perlu dong beli banyak-banyak. Kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau betul, kebutuhan kita misalnya beras dalam sebulan 20 kilo, kenapa harus kita membeli 2 3 kali lipat misalnya kan. ya Nah, biasa cukup aja 20 kilo ya aja Kak untuk ya, membeli berasnya ya. Misalnya kalau kita beli telur dalam sebulan, dalam satu keluarga, misalnya 1 kilo, 2 hari, misalnya, atau 3 hari 1 kilo, berarti kan 10 kilo aja dalam sebulan. Kalau kita mau beli dalam jumlah banyak kan, mhm, itu pun mhm, kalau nggak rusak. Nah, kenapa misalnya lebih dari itu? Nah, ini yang kita maksudkan tidak rasional itu. Memang dia baik, punya uang, terutama yang punya uang ini. Yang tidak punya uang mhm, pun berusaha untuk membeli seperti itu kan. mhm, Apalagi yang mhm, punya uang, memang ada peluang untuk membeli lebih besar itu. Nah, inilah iya. dinamikanya Ibu Nadia. Baik. Jadi ini lebih ke sembako ini memang menjadi incaran banget bagi masyarakat ini Ya, Pak Amidi ya. ya. Ya, dan penyumbang mungkin inflasi yang paling terbesar ini di sembako ini ya Pak Amidi ya? Nah, itu kadang-kadang Iya. kan kita lihat misalnya Badan Pusat Statistik kan menginformasikan bahwa Mhm. cabai menyumbang inflasi sekian persen. Nah, Iya, cabai saja itu betul. belum beras, baru cabai, belum beras, Mhm. belum lagi Belum daging sembako yang ayam lain. gitu. Nah, jadi luar biasa. Nah, dan memang kita ketahui Mbak Ibu Nadia Iya, bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan ini termasuk Indonesia ini memang dominan disumbang oleh sektor konsumsi. konsumsi. Mhm. Konsumsi daripada produksi dan investasi itu. Nah, Baik. memang disumbang oleh faktor produksi yang lebih dominan. Nah, dengan demikian Mhm. maka pengaruhnya terhadap inflasi memang cukup besar ini konsumsi ini termasuk terutama bahan kebutuhan pokok ini Bu Nadia. Iya, baik. Jadi ini memang harus betul-betul punya edukasi nih Pak Amidi ya. Itu Masyarakat harus benar ya, diedukasi bahwa yang namanya aksi memborong itu akan merugikan diri kita sendiri yang pasti Pak Amidi. merugikan Baik. diri sendiri ya. Mhm. Kemudian menguntungkan di pihak penjual atau Iya, pelaku bisnis ya. Nah, baik. kemudian dari sisi ekonomi itu ada semacam opportunity cost. Mhm. Opportunity cost itu Bu Nadia saya sampaikan juga, Iya, saya jelas sedikit ya, bahwa opportunity cost itu yang tadinya barangkali uang itu bisa kita gunakan untuk alokasi yang lain ya, mhm, tertumpu oleh kita membeli sembako yang berlebihan itu. iya, Jadi baik, ada uang yang tidak bisa kita alokasi ke tempat lain. Nah, itu yang disebut dengan opportunity cost. mhm, Yang timbul akibat kita membeli atau aksi borong ini. Nah, kalau kita tidak aksi borong, artinya kan uang yang kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan, iya, sesuai dengan kapasitas barang yang akan kita beli. Maka mhm, uang sisanya itu yang tidak harus kita borongkan lagi, bisa digunakan untuk yang lain. Nah, ini kadang-kadang ya, mhm, karena kita terjebak dengan ingin membeli bahan pokok iya, ini, karena menjelang bulan Ramadan ini, akhirnya uang yang seharusnya ada kebutuhan lain itu kita gunakan untuk itu justru. mmm, Nah, inilah uniknya. Inilah baik, uniknya. Nah, begitu pasca Ramadan mulai kita repot ini. Nah, uang iya, sudah habis, ini sudah diborong ke barang-barang ini. mhm, Sementara mau beli ini beli itu. Nah, baru mulai ketahuan pada saat kita butuh uang sepasca Ramadan atau pasca iya, Lebaran ini. Ya, iya.
Baik, pendengar tadi ada yang sempat bergabung Ibu Ali, silakan di WA, mudah-mudahan tidak ada kendala kita angkat ya, Mbak Bunga ya. Bisa di WA di 0821 7927 9090, bisa bertanya langsung nih sama Pak Amidi. Gimana sih tipsnya biar ibu-ibu nggak hawa nafsu tuh memborong gitu kan? Nah ini ada trik-triknya nggak sih Pak Amidi buat kita nih, mumpung ada Pak Amidi nih, mungkin ada yang bisa dikatakan karena ini menjadi tradisi setiap bulan Ramadan ini. Nah mungkin Iya, ada iya, iya. gimana sih Pak Amidi kita memanage agar kita ibu-ibu rumah tangga tidak terburu hawa nafsu untuk Ya. membeli barang yang sebenarnya itu bisa kita beli setiap hari gitu, tidak langsung diborong. Tapi ditahan dulu Pak, ada Ibu Ali yang bergabung. Ya, kita coba terima dulu. Iya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ali, bisa mendengar suara kita? Nggih, Ya, bisa, alhamdulillah. iya. Silakan ada Pak Amidi nih, pengamat ekonomi kita dari Universitas Muhammadiyah Bapak Palembang. ini Silakan Bu Ali, Ibu Ali. Di Pamekasan ini Pak nggih, sehat Amidi. selalu. Oh jauh ini. Sehat Mhm. selalu Bapak. Ya, selamat sore. Saya ter saya tertarik kalau sambil senyum-senyum tadi. Tapi Bapak, Heeh. setuju sih kita istilahnya membeli sesuatu itu untuk apalagi untuk kebutuhan yang Mhm. itu sesuai dengan kebutuhan bukan karena keinginan gitu. Ya. Eee, terus saya tersenyumnya apa, Bapak tadi seolah-olah 100% ibu-ibunya loh yang emak-emaknya gitu. Mhm. Padahal emak-emaknya itu loh Pak, jujur loh Pak, saya ini tipe ibu-ibu yang bisa menahan ya istilahnya nafsu untuk belanja gitu. Lapar Oh. mata, enggak saya tipenya. Cuman Mhm. kadang-kadang kalau kita misalnya untuk buka puasa gitu ya, Mhm. itu mikir kadang-kadang justru suami yang dipikir, gitu. Mhm. Kasihan kalau cuman kita itu sebagai perempuan saya ibu-ibu ya, paling minum teh, terus Mhm. apa gitu, kue, ini sudah terasa kenyang loh Pak, kurma gitu. Pasti Mhm. kalau kurma nggak kenyang gitu ya. Iya. Gitu. Kalau tip-tipnya itu tadi tips untuk apa? Itu Biar tadi Mbak Nadia ya, kan oh iya. kebetulan ini kan melonjak ya mulai ini ya. Mhm. Ya itu saya alhamdulillah sih ya ini kan jangan tadi apa ya over belanjanya itu jangan over gitu. Ya biar Mhm. aja apa ininya gitu sesuai kemampuan kita. Kemampuan Apalagi sampai kita. nyari-nyari gitu. Iya, baik-baik. Iya gitu sih Iya, Pak. berarti ini Karena berbagi tips ya saya Bu tuh Ali apalagi ya? masih punya anak, Ya. ya mikir anak gitu. Iya, pikir Mhm. anak. Apa ya bukannya kok kasihan kalau itu aja. Kalau kita ibu-ibu, alhamdulillah terutama saya loh ya, saya pribadi. Iya. Itu gitu, bukan pelit loh ya, tapi sesuai dengan ini isi Iya, perutnya iya. tadi. Bukan Orang pelit yang tuh kasih kata ini aja Ibu sudah Ali nih merasa Pak Amidi. kenyang gitu. Ya, ya, ya. Baik. Jadi sesuai Iya, dengan kebutuhan itu aja ya aja. Bu Ali Walaupun ya? uang berlebih, Mhm. iya, walaupun uang berlebih ya mungkin ingat-ingatlah dengan orang yang kurang mampu yang dibagi kita Iya, gitu aja. baik, keren Benar, saya jujur banget. itu loh Pak, Iya, itu sesuai iya. dengan ini Kalau saya orang seperti gitu. Bu Ali semua Terus enak nih itu Pak Amidi ya? Ya, ya betul itu. alhamdulillah saya makan itu nggak terlalu gimana gitu. Ya Mhm. sekali-sekali memang makan di luar suka Iya, baik. itu aja. Cuman kalau makan di rumah yang penting sehat sederhana saya gitu Amin. orangnya gitu aja sih. Ya, Oke. baik. Itu aja sih, Itu maaf aja. mudah-mudahan Terima apa kasih Bu adanya Ali nggak udah kurang berbagi gitu. tipsnya buat ibu-ibu, kaum emak-emak ya. Heeh, terima kasih. Salam sehat dari Pamekasan itu Pak Amidi. Ya, Ibu Ali yang sedang jauh ini. monitor ini channel YouTube kita. Jadi Ibu Ali tadi termasuk orang yang bisa memanage dan menahan hawa Ya, nafsu tuh Pak Amidi. ya betul. Nah, Ya, ini salah satu buat contoh juga ya, jangan sampai kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, kemudian mubazir seperti Pak Amidi bilang tadi. Karena namanya bulan puasa itu penuh hawa nafsu tuh, Mbak ya, Pak ya, Amidi dia semuanya mau ya dibeli gitu. betul. Nah, mungkin bisa menanggapi pernyataan dari tanggapan Ibu Ali tadi nih, Pak Amidi. Baik, Ibu Nadia, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Ali tadi benar sekali bahwa Mm-mm. ibu-ibu atau emak-emak ini kan pertama dan utama faktor yang harus mereka utamakan adalah bagaimana bisa menahan diri. Mm-mm. Nah, yang kedua, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, Iya. sesuai dengan apa yang kita akan makan kalau dia butuh makanan. Mm-mm, mm-mm. Nah, yang ketiga,
yang tidak kalah pentingnya adalah menonjolkan faktor rasionalitas ketimbang emosionalitas. Mm-mm. Nah, yang keempat ya, yang tidak kalah pentingnya juga mengukur kemampuan, mengukur Oke. pendapatan, mengukur uang yang kita miliki untuk Mm-mm. yang akan kita belanjakan itu. Baik. Jangan sampai akibat adanya ketidakrasionalitasan atau ketidakrasionalan atau mengedepankan emosi ya, sehingga Mm-mm. berbelanjanya berlebihan. Baik. Sementara uang yang kita miliki tidak cukup, sehingga kita Mm-mm. ada peluang untuk meminjam, ada peluang untuk mengorek tabungan, Iya. ada peluang untuk menjual sesuatu. Nah, Mm-mm. ini yang menjadi titik tekan untuk menahan diri itu, Ibu Nadia. Nah, Baik. kemudian yang tidak kalah penting berikutnya adalah tidak atau jangan ikut-ikutan. Nah, jangan Mm-mm. ikut-ikutan. Misalnya karena tradisi di masyarakat kita ini, terutama ibu-ibu atau emak-emak ini kan begitu melihat tetangga sudah membawa sangke untuk berbelanja, apalagi setelah dia melihat gudang sangke itu penuh Penuh. sesak dengan barang-barang, saya sebentar lagi juga mau ke pasar ini. Nah, kan Mm-mm. tidak emosi, Iya. tidak emosi. Saya sudah, oh, enggak Bu, saya enggak ke pasar. Kebetulan bahan Ada. pokok saya yang di rumah ini masih ada. Masih Mungkin ada. minggu depan saya baru ke pasar dalam rangka Mm-mm. menyambut bulan Ramadan atau menyambut bulan puasa ini masih bisa lah awal-awal ini. Luar biasa Mm-mm. itu kalau itu dilakukan. Tapi yang ada tuh beda. Yang ada Iya. tuh begitu melihat emak-emak, ibu-ibu yang sudah berbelanja, Mm-mm. itu mulai emosinya muncul. Sebentar lagi saya Mm-mm. juga mau ke pasar ini. Iya. Itulah yang mendorong Iya. aksi membeli dan menjual besar atau aksi Mm-mm. borong itu. Nah, Baik. kemudian yang tidak kalah penting adalah lingkungan juga ini, Ibu Nadia, yang saya sampaikan tadi. Yang Salah satu menentukan. lingkungan, ya lingkungan Mm-mm. juga sangat mempengaruhi nih. Kalau Iya. lingkungan itu banyak orang-orang seperti Ibu Ali tadi yang Mm-mm. punya prinsip ya, tidak berbelanja berlebihan, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, Mm-mm. berbelanja sesuai dengan kemampuan ya. Ini tidak terjadi. Saya pikir kenaikan harga yang berlipat-lipat itu, walaupun Iya. naik juga masih rasional. Misalnya antara 5-10% itu wajar. Mungkin ada Mm-mm. kenaikan transport, mungkin ada kenaikan komponen produksi, mungkin ada Iya. kenaikan dari sisi ongkos-ongkos yang lain. Wajar. Mm-mm. Tapi kalau sudah naik 20-50% itu luar biasa itu sudah. Nah, Iya. contoh nggak usah jauh-jauh, setiap tahun kita alami sendiri. Misalnya kita mau mudik atau mau menggunakan jasa transportasi yang tadinya sekian naik 3 kali lipat. Betul. Iya. Iya betul, yang tadinya tiket pesawat misalnya yang harganya nanti sebelumnya sekian naik 2 kali Naik 2 kali lipat. Nah, ini lipat. fakta. Ini fakta. Mm-mm. Kenapa kita misalnya harus berbondong-bondong mudik pada saat waktu yang bersamaan itu? Kan ada pasca Lebaran, ada sebelum jauh-jauh Iya. menjabat Ramadan, itu bisa dilakukan silaturahmi. Nah, ini kadang-kadang Mm-mm. orang berlomba-lomba dengan waktu yang sama, sehingga terjadi Mm-mm. peningkatan permintaan yang luar biasa. Iya. Baik. Nah, itu Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Ali Pamekasan. Yang lain silahkan ingin bergabung. Ada Pak Amidi nih bersama kita, luar biasa sore hari ini di keterbatasan waktu beliau masih tetap bisa via Zoom bersama kita sore hari ini. Baik Pak Amidi, kita break sebentar ya, izin. Ya, Oke, Bu ya, nanti Nadia. kita lanjut lagi obrolan kita sore hari ini di acara Mozaik Indonesia. Baik pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di Mozaik Indonesia melalui Pro 1 RRI Palembang. Kan informasi dan inspirasi. Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, Java Ice yang satu, less ice ya kak. Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak. Kak, bilnya dong. Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah Java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000. Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda? Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal. Ini
Ini anak memang sudah mau lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah? Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi. FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih bersama Mozaik Indonesia, segmen inflasi hari ini bersama pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Amidi. Tema kita, mengapa menjelang Ramadan harga-harga mulai merangkak naik. Baik, Pak Amidi masih bersama kita? Ya, Iya, standby selalu. Baik Pak Amidi, tadi sudah Bu Ali berbagi tips, juga Pak Amidi sudah berbagi tips bagi kita bagaimana kita untuk menahan hawa nafsu biar tidak terpancing untuk berbelanja terlalu over, terlalu berlebihan sesuai dengan kebutuhan. Hidup sederhana itu lebih baik kayaknya Pak Amidi ya. Ya. Sederhana apalagi kalau di bulan Ramadan juga kan tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Baik Pak Amidi, kalau kita bicara soal inflasi juga bukan hanya kepada bahan-bahan pokok yang Bapak sebutkan tadi. Nah kalau berkaitan dengan bahan bakar minyak, BBM, kemudian distribusi, transportasi, ini seberapa pengaruhnya nih Pak Amidi berkaitan dengan inflasi ini? Ya. Baik Ibu Nadia, kalau kita bicara masalah inflasi ya, memang banyak faktor yang menyebabkannya. Iya. Bahkan ada ratusan komoditas atau komoditi yang akan dihitung dalam rangka menentukan indeks harga konsumen itu Ibu Nadia. Iya. Nah, tapi paling tidak secara kasat mata atau secara sederhana kita bisa melihat yang pertama tadi kan faktor harga-harga kebutuhan bahan pokok. Kebutuhan bahan pokok. Jelas akan pengaruh. Karena mengapa? Karena intensitas dan kapasitas yang akan terjadi dalam transaksi itu cukup tinggi, cukup banyak. Baik. Nah, yang kedua misalnya seperti kata Ibu Nadia tadi, harga bahan minyak atau BBM gitu. BBM juga sama, walaupun naiknya sedikit, tapi karena kuantitas dan jumlah yang akan dibeli oleh konsumen itu banyak, apakah itu sektor transportasi, apakah itu sektor industri, apakah itu dari pihak rumah tangga yang akan membeli BBM itu kan banyak sekali. Nah, walaupun kenaikannya sedikit, maka pengaruh terhadap inflasinya luar biasa besar. Kemudian BBM itu sendiri merupakan komoditas strategis. Nah, komoditas strategis, karena dia akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Begitu naik BBM, akan naik biaya transportasi, akan naik harga barang, akan naik biaya sekolah. Banyak semua akan berpengaruh. Terutama pengaruhnya adalah mengenai proses produksi, karena hampir semua proses produksi itu menggunakan bahan bakar minyak. Nah, inilah yang menyebabkan begitu ada kenaikan harga BBM atau harga bahan bakar minyak itu, apakah jenis pertalite atau jenis non subsidi ya. Nah, itu biasanya pengaruhnya terhadap inflasi relatif besar ini Bu Nadia. Nah, itulah maka yang ditakuti oleh konsumen terutama ya. Begitu ada kenaikan BBM, mereka sudah takut akan ada kenaikan harga-harga. Nah, termasuk harga transportasi juga naik, ongkos angkut juga akan naik. Nah, ini yang mereka takuti. Maka di pihak pemerintah itu biasanya akan ada pro kontra begitu ada kenaikan harga BBM ini Bu Nadia. Ya, kalau ada kenaikan BBM ya, biasanya para konsumen ini atau masyarakat ini sudah berbondong-bondong antri untuk membeli minyak sebelum akan terjadi kenaikan. Nah, kalau sekarang kan kenaikannya kan tidak dihebohkan.
Iya. diam-diam, maka tidak akan terjadi antri sebelumnya. Walaupun sekarang sudah terjadi antri panjang karena pembatasan BBM ini. Nah, tapi pengalaman sebelum-sebelumnya, begitu akan ada kenaikan harga BBM, biasanya sebelum pengumuman kenaikan harga BBM naik itu, Iya. kendaraan sudah pada antri panjang sekali Betul. untuk membeli BBM sebelum harganya naik. Nah, ini mengapa itu tadi mereka sudah takut. Padahal kalau kita tinjau secara rasionalitas, sebetulnya yang mereka bisa beli BBM karena antrian kan nggak banyak, cuma sedikit, paling penuh tangki. Berapa lah tangki itu ukurannya? Padahal antrinya berjam-jam. Cuma Iya. itulah faktanya. Baik. Itulah faktanya. Iya, itulah faktanya. Nah, itulah faktanya. Karena itu tadi ada semacam rasa takut ya, rasa takut kalau harga sudah mulai naik ya. Nah, sudah tuh begitu harga naik nanti akan pengaruh terhadap harga-harga barang yang lain ya. Nah, di situ akan ada semacam merasa ketakutan di pihak konsumen, termasuk juga pihak pelaku ekonomi yang membutuhkan BBM itu dia, Baik. yang dalam proses produksinya itu, karena mereka juga takut begitu akan ada kenaikan BBM, ongkos produksinya naik, mau tidak mau harga juga akan dinaikkannya. Nah, kalau harga dinaikkan, konsumen mungkin keberatan. Baik. Nah, itulah Iya. fenomena yang terjadi ketika ada kenaikan harga BBM. Baik, Pak Amidi, kalau kita ke peran pemerintah, ini bagaimana nih peran pemerintah untuk mengendalikan inflasi sendiri? Apalagi nih sudah tinggal menghitung berapa hari lagi nih menjelang bulan suci Ramadan. Ini bagaimana nih Pak Amidi? Baik Ibu Nadia, yang pertama itu peran pemerintah harus mengendalikan harga ini ya, terutama misalnya karena adanya kenaikan harga bahan sembako tadi ya, kebutuhan pokok tadi ya. Nah, pemerintah harus betul-betul meyakinkan di lapangan, di pasar ya, tidak hanya di atas kertas, bahwa stok yang ada di pasar itu benar-benar cukup. Itu yang pertama. Supaya konsumen tidak ada rasa takut untuk untuk terlambat membeli. Nah, sama seperti kita misalnya antri resepsi ini, saya analogi Ibu Nadia. Iya. Nah, kalau misalnya dijamin siapa saja antrinya panjang, walaupun terakhir menu yang ada itu tetap sama, sebenarnya antri, antri. Tapi karena biasanya dan kebiasaannya, begitu mereka antri panjang dan terakhir, biasanya menunya sudah mulai berkurang. Nah, ini sih yang menyebabkan orang antri panjang dan berlama-lama mendahului atau akan duluan untuk mengambil menu itu. Sama lah seperti kita andaikan kenaikan harga ini tadi. Kalau stok di pasar atau di lapangan itu betul-betul dijamin cukup, aman, kalau cukup, beras cukup, tidak ada orang akan berpikir nanti saya nggak ada kebagian beras dong, nanti saya nggak kebagian telur dong, saya harus borong dong. Nah, ini tidak ada lagi pemikiran itu. Jadi kapan saja dia mau membeli, ada, stoknya tetap ada. Nah, ini yang pertama. Baik. Jadi memastikan stok harus cukup di lapangan, bukan di atas kertas. Nah, yang kedua, mengedukasi kepada konsumen jangan sampai melakukan aksi borong. Iya. Nah, jangan sampai melakukan aksi borong. Nah, yang ketiga, mengedukasi juga kepada pedagang atau pelaku bisnis, jangan serta-merta mengambil keuntungan yang tidak rasional. Misalnya tadi kan misalnya ada kenaikan ongkos. Nah, naikkan harga sesuai dengan kenaikan ongkos itu saja. Betul. Jangan mengambil keuntungan atau mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Nah, ini yang faktor kedua ini. Nah, faktor yang ketiga yang tidak kalah penting dari konsumen sendiri itu Bu Nadia. Dari konsumen balik sendiri ke konsumen. bisa menahan diri lagi supaya harga tidak cenderung naik, supaya inflasi tidak cenderung naik. Nah, ini minimal 3 faktor ini yang harus kita perhatikan dan kita utamakan dalam rangka mengendalikan inflasi ini, Bu Nadia. Baik. Silakan pendengar, masih ada waktu sampai pukul 16 nanti kita bersama Bapak Amidi di Mozaik Indonesia segmen inflasi. Silakan di 369977 atau channel YouTube Pro 1 Palembang dan WA Pro 1 082179279090. Baik, itu intinya ada kolaborasi ya Pak Amidi ya, baik pemerintah, kesadaran masyarakat itu sendiri, ya itu semua menentukan. Iya, dari berbagai pihak. Iya. Karena tidak cukup kita melakukan operasi pasar saja. Baik, tapi sementara masyarakat tetap menggunakan tidak rasional gitu untuk memborong atau membeli. Iya.
Iya, baik. Nah, kalau kita ke pedagang sendiri nih, Pak Amidi, kita tahu yang namanya pedagang itu bisa kita harapkan jangan mengambil keuntungan di tengah kesempatan seperti itu ya, Pak Iya, Amidi ya. iya. Misalkan kita ketahui sekarang harga minyak goreng itu sudah tidak ada lagi di level 15.000, 13.000, ini sudah semuanya 20.000, bahkan merek-merek terkenal Betul, pun sudah di atas 20 ribuan. Padahal iya, secara normal kan kisarannya kan 15 sampai 17-an. 15, bahkan yang sudah Nah, sekarang disubsidi sudah 20-an pemerintah. ke atas ya. Iya. Nah, dikhawatirkan nanti ada harga, tidak ada barang. Nah, ini yang Nah, berbahaya. ini yang akan Ada bisa harga, tidak ada barang. Nah, ini yang betul. dikhawatirkan. Kita sudah melihat ini fakta di lapangan bahwa gas sekarang langka untuk beberapa wilayah. Betul betul sekali. Nah, ini Nah, bagaimana Pak Amidi untuk ini yang perlu dibantu mengantisipasinya? lagi. Ya, Iya. baik. Ya, seperti apa nih mengantisipasi hal ini Pak Amidi, khususnya para pedagang dan juga kita sebagai masyarakat? Nah, dari sisi masyarakat dulu, konsumen dulu, Iya. karena biasanya yang paling krusial itu kan yang mengantisipasi diri sendiri kan kita sendiri Mm-mm. atau konsumen itu sendiri. Iya. Nah, kita antisipasi begini, misalnya di maaf kata karena sifatnya teknis sekali ya. Nah, misalnya di rumah kita punya tabung tiga Iya, punya 3 unit tabung. betul. Nah, seharusnya yang satu kita gunakan, yang dua kan misalnya antri atau cadangan ya. Mm-mm. Nah, yang cadangan sudah berisi, jangan dikosongkan. Nah, itu langkah yang paling sederhana. Nah, sudah berisi kan. Nah, maka pada saatnya terjadi kelangkaan, tabung di rumah masih ada dong. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu menyikapi fenomena yang berkembang, informasi yang berkembang. Misalnya kan sudah kita ketahui bahwa pemerintah akan mengurangi subsidi gas 3 kilo contohnya. Betul, iya. Nah, sudah kita dengar informasi itu. Nah, kita sudah mulai antisipasi itu Ibu Nadia. Sudah kita mulai antisipasi. Nah, ini bakal terjadi pengurangan peredaran gas 3 kilo ini. Nah, kalau begitu saya harus usahakan langkah ini dong. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi konsumen harus cerdas. Konsumen harus cerdas. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dari pihak konsumen atau dari pihak masyarakat ya, biasakanlah kita tertib. Artinya tertib begini. Misalnya dalam kondisi normal kita memasak ini menghabiskan gas, ini contoh gas lagi ya, Iya, menghabiskan gas misalnya 2 tabung dalam 1 bulan. 1 bulan. Nah, 2 tabung dalam 1 bulan untuk satu rumah tangga yang kecil misalnya kan. Nah, artinya tidak boleh di rumah tidak ada gas tersedia minimal 2 tabung. Iya. Berarti kita harus minimal membeli 3 tabung. Usahakan punya tabung minimal 3 supaya pada saat tabung itu kosong sudah ada yang berisi untuk bisa menggantikan yang kosong. Nah, begitu kosong kita langsung tukar kembali, jangan kita tunda-tunda. Nah, jadi kalau ada emergensi atau seperti terjadi kondisi yang sekarang ada kelangkaan ini, kita sudah bisa mengantisipasi kelangkaan ini Bu Nadia. Nah, ini langkah-langkah teknis sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kelangkaan. Baik, itu salah satu contoh yang memang nyata ya Pak Amidi ya. Yang nyata sekarang. Iya. Termasuk itu barang yang memang dibutuhkan masyarakat itu langka sedikit, aduh udah booming gitu di mana-mana ini Pak Amidi. Iya. Sama dengan beli makan itu. Iya, betul. Baik. Nah, ini kembali kita ke masalah inflasi sendiri. Di tahun 2025 pengamatan Pak Amidi, ini di tahun sebelumnya ini mana yang lebih terjadi peningkatan yang luar biasa di tahun sebelumnya atau tahun 2025? Katakanlah kita menyoroti di tahun sebelumnya nih Pak Amidi. Ya. Memang inflasi ini Bu Nadia mengalami penurunan. Iya. Kalau kita bandingkan dari mulai pasca pandemi. Betul. Terus mengalami penurunan. Mengapa? Nah, persoalannya adalah bukan karena turunnya inflasi itu karena masyarakat atau konsumen tidak membeli, bukan. Tetapi karena kondisi ekonomi yang membuat mereka tidak bisa membeli. Makanya ada istilah makan tabungan. Nah, sekarang ini masyarakat kelas menengah bawah sudah banyak yang makan tabungan. Nah, makna makan tabung itu adalah uang cash yang dia miliki sudah tidak ada lagi, sehingga dia harus mengambil tabungan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang menarik ini. Baik. Nah, sehingga begitu mereka berbelanja dengan menggunakan tabungan, maka angka inflasi tidak terlalu tinggi. Iya.
karena mereka berbelanja apa adanya. Mhm. Lain halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, Iya. sebelum pandemi. Nah itu memang ekonomi kita memang dalam kondisi lebih baik, Iya. mereka berbelanja katakanlah Mhm. lebih leluasa. Kemudian faktor pendorongnya cukup, misalnya barang-barang sudah tersedia, harga Iya. barang-barang masih relatif murah, sehingga mereka kan lebih Bisa. banyak berbelanja. Nah itulah yang mendorong angka inflasi tinggi, Ibu Nadia. Baik. Berarti bisa dikatakan inflasi yang paling tinggi ketika setelah pandemi itu ya, Pak Amidi ya? Sebelum Iya, pandemi. sebelum pandemi. Iya, Iya, baik. nah setelah pandemi inflasi ini mulai Mulai. menurun. Bahkan Baik. sekarang kan cuma 3%. Kalau dulu kan sampai 8%, Iya. sampai 7%-an ya. Nah, Baik. sekarang kan dia menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertumbuhan ekonomi kan di angka 5%-an. Nah, inflasi di bawahnya Baik. 3 sampai 4%-an. Baik. Bahkan sekarang ada 2%-an. Nah, itu tergantung dari kondisi ekonomi yang ada itu Nadia. Iya, berarti inflasi sekarang masih dalam kategori yang lumayan normal atau bagus gitu ya, Pak Amidi ya? Normal. Nah, Iya. tapi kenormalan itu jangan kita maknai bahwa bukan harga barang tidak naik, bukan. Iya. Harga barang tetap naik. Orang yang berbelanja yang menekan, Betul. menahan diri sebelum. Nah, kecuali nanti pada saat bulan Ramadan. Nah, ini beda. Iya. Nah, yang selama ini mereka tuh berbelanja menahan diri. Baik. Nanti awal Ramadan kembali mereka mulai berbelanja banyak. Nah, itu Iya. mulai lagi terjadi inflasi yang meningkat. Iya, baik. Pak Amidi, kita ke warung-warung nih. Saya pernah melihat kalau harga-harga di warung itu sama katakanlah gerai-gerai toko, sembako dan lain-lain itu ada perubahan harga yang luar biasa itu, Pak Amidi. Apakah ini bisa dikatakan kita juga bisa memberikan namanya sedikit berbelanja ke warung tetangga daripada kita membantu ke gerai-gerai yang lebih lebih dari itu. Apakah ini juga menunjukkan salah satu kebiasaan masyarakat yang lebih condong untuk berbelanja di warung lebih murah atau seperti apa? Ada pengaruh juga nggak Pak Amidi dengan kebiasaan hidup masyarakat ini? Ya. Sebetulnya itu sah-sah saja, bahkan bagus itu ya, Iya. bahwa masyarakat memilih berbelanja dengan harga yang lebih murah. Itu benar sekali, bahkan secara ekonomi itulah yang diinginkan. Iya. Nah, namun yang menjadi persoalan itu adalah mereka memilih berbelanja harga lebih murah itu harus dilihat terlebih dahulu itu Nadia. Apakah barang yang dibelinya itu atau yang mereka berbelanja di suatu toko itu sama dengan barang yang tersedia yang harganya relatif lebih mahal atau lebih tinggi. Nah, dari sisi kualitas. Nah, itu Iya. harus kita cermat juga. Sama seperti misalnya kita membeli barang diskon. Oh, iya betul. Kan lebih murah harganya. Iya. Nah, tapi ketika kita beli, nggak sampai setahun barang itu sudah robek. Sudah robek, iya. Harga baju misalnya kan. Nah, kenapa kita harus membeli dengan harga murah? Daripada barang itu cepat robek, sementara kita hanya mempertahankan atau menghitung-hitung harga relatif murah sedikit. Iya, Lebih selisih baik kita harga. membeli harga yang normal atau lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya baik. Nah ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan masyarakat atau konsumen itu saja. Baik. Merasakan kan hanya terjebak dengan orientasi harga murah. Padahal mereka tidak memperhatikan kualitas yang ada. Makanya tidak heran kalau ada diskon, ramai para pemburu diskon itu. Iya. Ramai. Tidak bisa dibendung. Kenapa? Karena mereka terjebak dengan harga turun atau harga diskon. Mereka tidak melihat kualitas barang. Mereka tidak melihat bahwa barang itu sudah beberapa tahun di gudang atau di stok. Iya, berarti termasuk sembako juga ya Pak Amidi kalau melihat Betul, apalagi seperti beras kan kadang-kadang orang ibu-ibu emak beli beras kan di rumah, nah kenapa beras ini dicuci 5 kali belum bersih-bersih? Nah ini kan fakta. Sementara beras yang harga lebih mahal tadi 2 kali cuci selesai dong. sudah bersih gitu. Nah, sementara beras yang dibelinya harga murah tadi 5 kali cuci pun belum bersih, masih putih. Masih banyak debunya. Nah ini fakta. Ini fakta. Nah ini barangkali tidak diperhitung oleh mereka. Dampaknya bukan hanya sekedar kantong saja Ibu Nadia. Kita kan membeli dengan harga murah tapi justru rugi di belakang. Misalnya dari aspek kesehatan, dari aspek keuangan harus kita beli lagi karena barang itu. Contoh beras tadi misalnya banyak kutu, lanjut mau membeli beras lagi, kan akhirnya kan tidak efisien. Akhirnya itu dari pemborosan. Nah ini harus betul-betul diperhatikan. Jadilah konsumen yang cerdas. Nah ini yang terakhir nih Pak Hamidi, kalau kita kaitkan dengan fasilitas kesehatan, ini juga penyumbang nggak di inflasi? Apalagi nih kalau kita kaitkan dengan momen-momen di hari-hari besar, seperti apa nih Pak Hamidi?
Iya, itu tadi saya sampaikan bahwa penyumbang inflasi itu ada ratusan komoditas. Iya. Kalau nggak salah pada saat saya belajar waktu itu ada 114-an komoditas. Termasuk juga kesehatan. Iya, termasuk kesehatan. Nah, Baik. termasuk kesehatan. Iya. Nah, kesehatan juga penyumbang inflasi. Nah, tinggal bagaimana mekanisme di pasar kesehatan itu. Iya. Apakah meningkat ataukah biasa-biasa saja seperti pada saat terjadi pandemi kemarin. Luar biasa itu Bu Nadia, pengaruh terhadap baik. inflasi. Karena mengapa? Karena pengobatan, biaya pengobatan, permintaan terhadap akan pengobatan itu luar biasa meningkat. Sehingga harga-harga produk kesehatan kan meningkat. Apakah itu obat-obatan, apakah itu alat-alat kesehatan, Iya. apakah itu pelindung diri, semua meningkat 2 kali lipat semua. Nah, itu besar sekali penyumbang inflasinya. Nah, sekarang kan sudah normal lagi. Sudah normal Harga-harga kembali. kesehatan ini kan iya, karena sudah selesai pandemi. Baik. Nah, itu barangkali. Jadi jelas sekali bahwa kesehatan juga mempengaruhi inflasi itu Nadia. Baik. Baik Pak Amidi, di penghujung acara kita mungkin ada pesan ini buat kita semua kaum emak pendengar kita berkait dengan tema hari ini untuk ya bagaimana kita mengantisipasi harga-harga yang mulai merangkak naik menjelang bulan suci Ramadan. Silakan Pak Amidi, pesannya buat kita sore hari ini. Ibu Nadia, sebagai closing statement saya yang pertama bagi konsumen, berbelanjalah dengan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan, tidak emosional. Yang kedua bagi pedagang atau pelaku bisnis, lakukanlah bisnis saudara dengan normal, dengan tidak serta-merta emosional untuk menaikkan harga. Kalaupun ada kenaikan harga, kenaikanlah yang wajar supaya tidak membebani konsumen dan tidak menyusahkan diri mereka sendiri. Karena bila barang naik kan konsumen kan mengurangi belanja. Akhirnya kan pedagang atau pelaku bisnis sendiri kan kerepotan karena tidak ada yang belanja. Nah, itu jadi betul-betul harus rasional juga menaikkan harga. Yang ketiga pemerintah, yang terakhir ini harus betul-betul memperhatikan kondisi di lapangan Ibu Nadia. Kalaupun misalnya untuk mengantisipasi kenaikan harga stok harus cukup, betul-betul sediakan stok yang cukup di lapangan. Kemudian yang kedua pemerintah harus melakukan operasi pasar yang rutin dan intensif. Yang ketiga pemerintah harus mengedukasi baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen atau pelaku bisnis atau pedagang itu sendiri. Demikian Bu Nadia. Baik, terima kasih Pak Amidi sudah bersama RRI waktunya sore hari ini di tengah kesibukannya. Semoga sukses ya Pak Amidi. Terima Iya, kasih. sehat selalu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Mozaik Indonesia hari ini kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita melalui Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi bersama Bapak Amidi, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang yang sudah berbicara tadi mengenai topik kita, mengapa menjelang Ramadan harga-harga mulai merangkak naik di segmen Mozaik Indonesia untuk sama inflasi hari ini. Terima kasih Bu Ali sudah bersama kita di WA Pro 1 dan juga pendengar yang lain yang sudah monitor siaran kita melalui channel YouTube dan juga live streaming kita RRI Digital. Semoga memberikan manfaatnya buat kita semua sore hari ini. Saya Nadia bersama rekan Bunga pamit undur di Mozaik Indonesia. Terima kasih, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.